ya saya sebagai perempuan masa dihina-hina gitu, saya harus diem aja. Tapi karena saya menghargai orang-orang yang memberikan masukan terhadap saya, oke, kita tampung ya Mas. Tapi ternyata setelah kita memikirkan hal tersebut, dia masih mencari celah delik untuk memenjarakan saya. Yaitu apa? Dia menghubungi salah satu notaris yayasan kami. Itu adalah teman saya juga, ya, itu adalah salah satu teman saya juga. Dia menanyakan tentang identitas diri saya, data pribadi saya. Jadi apa kepentingannya tuh apa? Dia petugas sensus apa gimana sih? Nah, makanya itu apa yang disebut dengan minta maaf. Jadi di publik dia meminta maaf, tetapi di bawah dia mencari-cari celah. Saya sangat ragukan ya, karena banyak teman saya banyak orang yang saya kenal ya, bahkan pramugari itu nyambi jadi pelacur, Bagaimana kalau dia tiba-tiba membutuhkan in case emergency, dia butuh bantuan pramugari sementara dia sudah melecehkan pramugari itu gitu. Kita sih pasti akan profesional, akan membantu. Tapi di mana hati nuraninya dia sudah melecehkan, tapi dia juga dibantu dengan pramugari. Tapi sebenarnya kalau kita perhatiin dari video itu kan, pada saat dia keceplosan ngomong, kebanyakan yang saya kenal, itu dia kayak diinterupsi gitu. Sama timnya dia, mungkin diingetin kali ya, udah stop gitu. Tapi tetap dilanjutin ya? Dia udah selesai masalahnya, statementnya. Oh, udah selesai. Pas selesai baru diinterupsi. Iya, telat. Tapi tetap diposting. Yang saya heran kenapa tetap diposting ya? Karena kan kalau di YouTube tuh ada kesempatan untuk editing ya. Pasti. Iya, berarti kan di situ udah membuktikan niatnya mau mempublikasi kan gitu. Kalau saya lawyernya, pasti saya akan peringatkan atau editor ya. Benar. Saya juga heran editornya kenapa nggak ada yang menghimbau ya. Oh iya, atau mungkin oknum editor. Oknum editor lagi. Iya. Oke, nah jadi langkah selanjutnya apa tuh, Mbak? Baik, kalau saya pastinya akan membawa ini sebenarnya ya, akan membawa ini ke proses selanjutnya ya. Karena ini bukan hal yang seharusnya kita wajarkan gitu. Kita memang harus mempunyai tindakan hukum agar mempunyai sebenarnya efek jerak kepada siapapun. Mau orang kaya tidak boleh menghina orang miskin. Mau orang kaya sekalipun tidak boleh menghina seorang perempuan. Jadi ini punya impact yang sangat bagus ke depannya. Jadi bukan karena kita itu sebagai lawyer harus sangat keras terhadap oknum yang salah bicara, salah ucap, tapi ini menjadi efek jerah terhadap beliau juga dan terhadap orang-orang sekitarnya gitu. Jadi memang kami lagi telusuri unsur-unsurnya memang sudah memasuki unsur yang permulaan yang cukup ya. Betul. Nah, ini tinggal kami menghimbau nih kepada teman-teman pramugari lainnya di dalam negeri ataupun di luar negeri yang memang mau bentuk supportnya terhadap Teknovi dan juga profesi pramugari itu sendiri. Kita berjuang mati-matian jadi pramugari. Ujiannya susah ya Teh? Susah banget. Terus yang paling sedih itu ketika lebaran, kalian sama keluarga kita kerja, ya kita mengantarkan kalian ke tempat tujuan. Terus ketika buka puasa, kalian makan buka puasa, kita enggak, kita serving dulu, baru setelah itu semua selesai kita baru makan gitu. Jadi segala sesuatu kita akan prioritaskan penumpang, kita akan prioritaskan orang lain ketimbang diri kita gitu. Jadi tolong hargai pekerjaan kita, bukan
pramugari bukan hanya cantik, bukan hanya pintar, tapi mereka pun menggunakan hati dalam bekerja. Makanya saya pun bekerja sosial, alhamdulillah 8 tahun. Karena jadi pramugari juga, timbul rasa kemanusiaan itu karena pramugari juga. Basicnya apa? Kalian bayangin, kita di pesawat, apalagi pada saat in-flight, kita membersihkan toilet sendiri, karena kan tidak ada cleaner gitu. Nah, dari situ saya timbul tidak ada rasa jijik terhadap orang lain. Makanya saya membantu ODGJ yang kotor kayak apapun, itu saya nggak pernah ada rasa jijik gitu, karena menurut saya udah hal yang biasa, udah hal yang lumrah. Karena ketika kotor tangan pun, baju pun, badan pun, itu bisa kita cuci. Setidaknya kita menggunakan tangan kita untuk melakukan suatu hal kebaikan, ya. Untuk apa sih ya? Untuk nanti juga kita bekal kita di akhirat. Jadi karena sayang banget yang mantan pramugari pun bukan cuma saya aja, masih banyak di luar sana. Dengan statement tersebut banyak hal-hal yang dirugikan. Ya mungkin ada calon-calon pramugari nih yang lagi pengen berjuang berusaha menjadi pramugari, dengan statement ini orang tuanya mikir gak setuju nggak jadi pramugari, nanti jatuhnya jadi stigma yang negatif, hal-hal negatif. Nah itu nggak boleh juga gitu ya, karena gimana pun tetap sesuatu yang positif hasilnya akan positif, tapi sesuatu yang negatif endingnya akan negatif juga. Itu aja sih Mbak, ada mau tambahan? Oh iya, buat rekan-rekan saya pramugari yang saat ini mungkin sedang sibuk di atas ketinggian 30.000 kaki di atas permukaan air laut, saya menyampaikan, mari kita bersatu padu. Mungkin saat ini diawali sama saya, dan kemudian tolong pengikut saya di belakang untuk meneruskan perlawanan kita atau sikap tegas kita terhadap statement yang viral atau video yang viral yang stigma negatif itulah, stigma negatif tersebut. Mungkin saat ini saya sebagai yang akan memulainya. Saya harap kalian pasti masih ada di belakang saya untuk mensupport. Terima kasih. Dari aku terima kasih banget ya buat Mbak Yosefin, Mbak Dina yang udah mendukung Teteh gitu kan. Jadi dalam konteks ini Teteh itu nggak sendirian gitu kan, bahwa solidaritas dari perempuan-perempuan yang berprofesi hebat, profesinya advokat, profesinya pramugari dan advokat gitu ya, juga mendukung Teteh gitu. Nah itu kita apresiasi banget sih gitu ya. Karena kalau nggak ada kehadiran Mbak Yosefin dan Mbak Dina ini, ya terus terang mungkin Teteh sebagai perempuan nih akan merasa sendirian kan gitu ya. Kita selalu mendukung, namanya perempuan harus kita dukung dalam hal yang positif ya. Dan ini datang dari naluri ya. Jadi bukan karena Naluri. dibuat-buat, tapi memang udah saatnya sepertinya perempuan yang mau berbuat baik, apalagi kan Teh Novi ini aktivis perempuan ya. Harus kita bantu, harus kita support, bukannya malah harus dijatuhkan gitu loh Teh. Itu sih. Ya itu makasih banget ya Mbak Dina, Mbak Yosefin. Makasih. Kira-kira dari Teteh sendiri gimana nih melihat antusiasme Semangat, dari gitu. perempuan yang berdiri di kaki sendiri dan profesional? Ya jujur karena kemarin dengan case yang bertubi-tubi ya, serangan bertubi-tubi dari kanan kiri depan belakang, banyak banget orang yang berusaha menjatuhkan saya. FA aja udah mundur karena capek ya, apalagi saya di sini notabene perempuan Single fighter ya, yang diserang terus. Yang diserang terus nggak habis-habis dari sini. Ganti pemain. Ganti pemain loh. Udah yang satu ending, terus ini awal mula lagi, tetap dia masih semangat ya. Sedangkan aku udah 3 bulan udah agak capek gitu. Makanya juga untuk teman-teman media, mohon maaf sekali banyak banget yang menghubungi saya untuk mewawancarai, tapi kita hold karena jujur saya pun punya aktivitas lain yang harus saya selesaikan. Dan saya pun punya tanggung jawab terhadap anak asuh saya dan juga ODGJ yang saya rawat, dan itu kewajiban saya. Itu nggak bisa stop dan tidak bisa berhenti.
Makanya saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman media yang selalu support juga ya Mas. Dan selain itu kan ada LPSK juga ya, permohonan teteh, jadi betul. memang tampil di publiknya agak dikurangi, kecuali dalam ranah privat atau dalam podcast teteh sendiri gitu ya. Betul, itu betul. Jadi kalau misalnya aku live di media sosialku gitu itu masih boleh, tetapi kalau untuk diwawancarai dengan media lain gitu itu diminta untuk dikurangi seperti itu penjelasanku. Dan aku juga mau klarifikasi nih terkait salah satu oknum yang kita laporkan juga ya Mas, yaitu inisialnya adalah RD. Ya, nah RD ini, jujur ini saya tadi nggak mau membahas beliau, saya mau proses berjalan saja, tapi saya nggak mau juga nanti saya disalahkan terus dia menggoreng seolah-olah saya memperpanjang episode ini gitu. Oke, saya mau klarifikasi terkait beliau memberikan statement di Komal-Komal, sudah kita record dan kita rekam juga, kita pegang. Awal mulanya adalah dia memberikan statement terkait saya adalah pemakai narkoboy, guys. Ya, saya sampai rela ke Balai Kesehatan Penerbangan untuk minta story saya dari 2012 hingga 2020. Di bulan Maret itu masih ada story-nya saya bebas dari narkoba dan saya bersih. Boleh dicek langsung ke Balai Kesehatan Penerbangannya karena dokternya pun siap untuk diwawancara dan menjadi saksi. Itu poin pertama. Terus yang kedua, saya sudah menjalani tes juga ya Mas di tempat itu juga. Gitu. Jadi saya mikir udahlah sekalian aja kita cek tes urin ya pada tanggal 26 Oktober 2024 ya. Terus hasilnya negatif ya. Nah, terus setelah itu katanya saya didoktrin lagi dengan statementnya dia yang dipublish, katanya cek rambut. Ya, nah saya melakukan lagi tuh untuk meyakinkan, karena ini adalah nama baik saya juga ya, yang dia sebut adalah Novi ya Mas, Novi Pratiwi. Saya tes rambut juga sampai rambut saya ini dikorbankan ya Mas, agak pitak dari dua sisi gitu. Nah ini videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 29 Oktober 2024 saya sudah melakukan tes. Ini rambut saya sudah diambil 2 kali, jadi nanti kita tinggal tunggu hasilnya. Bismillah, terima kasih. Nah oke guys, jadi kemarin aku difitnah terkait katanya aku menggunakan obat-obat terlarang atau narkoboy. Nah ini udah aku buktikan ya guys, ini ada dari Laboratorium Kesehatan Daerah ya, ini punya pemerintah guys. Aku cek dan hasilnya apa? Tidak terdeteksi ya, ini jenisnya drugs, tidak terdeteksi ya. Aku cek tanggal 29 Oktober 2024 tuh. Terus tadinya kita tidak bergeming ya Mas, karena kita mau fokus tentang penyelesaian donasi tersebut gitu. Jadi kita mikir ya sudah, kita fokus aja, terserah omongan dia. Saya pun membuktikan dengan fakta dan bukti yang ada tidak sesuai dengan apa yang dia bicarakan gitu, dengan melalui serangkaian tes itu ya. Yes, betul. Nah setelah itu kita diamkan dia, tetapi ada pemain baru ya Mas, yang baru-baru ini inisial AL untuk memancing-mancing saya dengan statement yang lebih liar dari si RD. Nah akhirnya tadinya saya memutuskan untuk tidak tidak menindaklanjuti proses hukum melakukan ini, upaya-upaya hukum lah karena saya mikir ya sudahlah gitu, yang penting saya sudah menunjukkan bukti. Tapi saya merasa ini kok semakin liar statementnya, dan banyak hal-hal yang saya dirugikan, mulai dari penghasilan saya di YouTube, di Facebook, di TikTok, dan juga endorsement yang cancel. Terus banyak pekerjaan saya yang harus saya hold gitu. Saya ada suatu produk parfum lotion yang harus saya launching harusnya di ulang tahun saya November, lewat lagi. Sekarang Desember lewat lagi. Padahal ini sudah harusnya berjalan, tapi itu semua kita hold karena urusan dan case ini. Jadi makanya kita putuskan untuk melaporkan agar menjadi efek jerah orang-orang yang memberikan statement tanpa ada bukti. Oknum-oknum advokat ini ya. Betul, 2 orang loh. Oknum advokat yang notabene harusnya ini memberikan
statement dengan buktinya. Nah Iya. sekarang Ya diuji lah faktanya nih bener nggak yang Dia dia bilangnya ucapkan. apa, Mas? Dia bilang punya alat bukti. dia bilang NP ini adalah pemakai narkoba gitu kan, dan saya punya barang buktinya. Barang buktinya. Nah itu kan Iya. beliau. Silakan saja dibuktikan. Iya, barang bukti itu kan. Berarti dia punya narkonya. Nah, itu dia bahaya tuh kalau dalam undang-undang narkoba kan nggak ada istilah percobaan ya Mbak ya. Iya. Gitu. Jadi baru mau beli aja bisa ditangkap, Iya. apalagi punya. Iya. Itu bahaya dong gitu. Nah, Nah, itu terus itu bukan cuma itu aja Mas, tapi kan lebih ke sudah selesai dari itu dia memberikan statement lain, yaitu saya mafia roda 4. Oke. Terus Luar itu, biasa. Iya, saya menyalahgunakan donasi Gunung Semeru. Kita Iya. ngomong nggak usah cuap-cuap di media sosial kayak dia, apalagi di media gitu. Saya tunjukkan buktinya, Gunung Iya. Semeru, seberapa banyak saya beli satu rumah itu sembako semua dan saya bagikan langsung ke orang-orang di sana. Ya, kita sampai rela tidur di rumah orang, saya numpang untuk membantu evakuasi lansia yang waktu itu ada di Gunung Semeru. Ya, saya sampai nggak pakai sepatu karena di sana licin, kita butuh evakuasi 20 menit aja. Itu saya mempertaruhkan nyawa loh. Masa masih dibilang kita korupsi donasi, itu kan sangat tidak masuk akal. Iya. Emang itu bisa disetting. Dan maaf, kita pada saat di sana pun membantu evakuasi jenazah yang ada di sana. Jadi kita di sana berbaur, benar-benar menyatu dengan masyarakat di sana. Ya, transparan gitu. Kita masak dari pagi, kita masak 2 kali. Kalian boleh lihat videonya. Ini ada cuplikan video lamanya. Oke guys, ini alhamdulillahirrahmanirrahim kita lagi belanja sembako untuk bantuan korban yang belum mendapatkan bantuan seperti sembako. Jadi yang tidak terjangkau gitu. Ada sebagian yang alhamdulillah sudah terjangkau, bahkan sudah overload ya. Betul. Nah ini posisinya ada sebagian yang benar-benar membutuhkan bantuan kita. Nah, itu bukti video kita. Saya sampai tidur hanya 3-4 jam per hari karena kita gantian kan tidurnya, takut erupsi turun lagi. Jadi tidurnya kita di rolling, kita shift-shiftan. Jadi cewek dulu baru cowok, begitupun sebaliknya. Pagi kita harus masak, setelah pagi istirahat sebentar, sorenya kita masak lagi untuk relawan yang membantu evakuasi jenazah di sana. Gitu. Jadi ya tolong juga ketika kalian memberikan statement, dilihat dulu video-video saya. Jejak digital ini tidak bisa hilang. Jadi ketika kalian memberikan statement, saya punya buktinya tentang roda 4 ya Mas. Iya. Loh, saya korban tapi saya dituduh saya mafia. Gimana ceritanya? Kan mobil saya yang dibawa kabur orang. Ya, kalau kalian lihat videonya itu masih ada dan saya tidak pernah hapus. Semua bukti yang saya alami itu akan saya share di media sosial saya untuk jadi bahan bukti seperti ini nih dengan tuduhan-tuduhan. Iya. Seperti itu. Nah,
Terus statement dia yang soal mafia roda 4 itu saya kira sudah selesai ya Mas. Tapi dia berlanjut lagi nih, gitu dengan bahkan beliau sempat mengancam akan membuka data pribadi gitu kan. Itu yang kita ingatkan, hati-hati dengan data pribadi tadi kan gitu ya. Jadi dia bilang intinya damai aja. Kalau nggak mau damai saya akan buka data pribadi. Silahkan. Iya, makanya silahkan dibuka aja gitu kan. Nah, karena itu akan menjerat beliau tambahan lagi, semakin dalam lagi. Mungkin ya sudah lah ya, dia meminta maaf karena ada dorongan juga ya Mas dari beberapa orang terdekat kita terkait ya sudah maafkan gitu. Kita mikir ya sudahlah. Tadinya hati saya luluh juga karena kan ada statement yang bilang dia punya keluarga, walaupun dia juga harusnya mikir dong statementnya dia, saya juga punya keluarga, saya punya anak asuh gitu. Ya saya sebagai perempuan masa dihina-hina gitu, saya harus diem aja. Tapi karena saya menghargai orang-orang yang memberikan masukan terhadap saya, oke, kita tampung ya Mas. Tapi ternyata setelah kita memikirkan hal tersebut, dia masih mencari celah delik untuk memenjarakan saya. Yaitu apa? Dia menghubungi salah satu notaris yayasan kami. Itu adalah teman saya juga, ya itu adalah salah satu teman saya juga. Dia menanyakan tentang identitas diri saya, data pribadi saya. Jadi apa yang kepentingannya tuh apa? Dia petugas sensus apa gimana sih? Namanya itu apa yang disebut dengan minta maaf. Jadi di publik dia meminta maaf, tetapi di bawah dia mencari-cari celah. Iya, itu yang kita bingung sih, karena kan orang-orang yang didatangi oleh yang bersangkutan tuh orang-orang yang cukup dihormati juga sama Teteh ya. Gitu, ada 2-3 tokoh yang didatangi dan Teteh pun juga sudah memikirkan rencana pertemuan gitu kan. Toh tiba-tiba kaget lagi gitu. Ini sebenarnya tambah kesel dong, karena kan orang-orang yang dihormati Teteh ini juga dibohongi juga sama yang bersangkutan. Gitu kan, di samping dia lagi berjalan memohon ampun, bermelas-melas, kasihan, dia minta tolong ke orang-orang itu, dan orang-orang itu kemudian menyampaikan ke Teteh sedang dibicarakan kapan akan pertemuan. Di balik pintu dia mencari-cari delik lagi, kan kurang ajar. Maksudnya orang-orang yang abang-abang yang kita hormati ini juga dibohongi, itu yang bikin Teteh kesel lagi. Itu sih yang jadi poin, ya kita nggak tahu lah ya. Balik lagi kita harus hati-hati juga ya Mas Giri ya, nggak semua orang itu, sebenarnya semua orang itu baik, tapi di balik itu juga kita harus punya tindakan preventif gitu loh Teh. Untungnya mungkin notarisnya Teteh amanah ya kan, jadi ya kita benar-benar harus menjalin komunikasi yang baik terhadap circle kita gitu, supaya jangan ada pengkhianat kali ya Mas. Iya. Lanjutannya mungkin saya akan memberikan klarifikasi terkait 2 orang yang akan kita LP-kan juga ya Mas, itu inisialnya Z dan juga W gitu. Kenapa saya LP-kan dia? Karena dia men-share data foto dan juga video tanpa izin dengan narasi yang sangat-sangat sadis sekali. Sangat sadis sekali. Kalau kalian melihat story-nya si Z, saya nggak tahu ya, dia ini saya nggak kenal soalnya. Saya nggak kenal, tiba-tiba saya waktu awal-awal ya Mas, dia huru-hara, dia nongol dengan membabi buta, dia bikin story ngetek-ngetek saya sih sampai ini kenapa gitu, karena kok saya nggak kenal, dia nggak ada urusannya sama si AS ini, kok tiba-tiba dia seperti ini gitu, itu kejam banget kata-katanya, sudah kita simpan semua buktinya ya Mas, gitu. Jadi ya itu akan kita tindak lanjuti 2 orang itu. Nah oke, guys, jadi kita udah panjang lebar nih, cerita-cerita udah ngobrol-ngobrol, dan poin-poinnya hari ini aku baru klarifikasi dan ungkapkan. Karena ya dari kemarin jujur aku lebih sibuk ke urusan hukumnya Mas ya, bolak-balik. Terus kemarin juga sudah BAP terkait yang pelecehannya gitu, nanti akan menyusul setelah aku pulang dari Cina. Aku mau ke Cina guys selama 5 hari.
Jadi pulang dari Cina akan menyusul BAP tambahan untuk UIT-nya ya Mas. Oh iya tuh, Teteh ke Cina tuh mau ngapain Teh? Oh iya, jadi aku ke Cina bukan untuk cangkok ya, bukan. Tapi untuk pekerjaan. Jadi aku ada kerjaan live streaming dari TikTok. Jadi hasilnya itu live streaming tersebut didonasikan untuk orang-orang membutuhkan. Makanya aku sering kan di yayasan packingin sembako, ngamplopin uang. Itu kita bagikan ke jalan-jalan. Dari mana aja sih? Yatim piatu, duafa, lansia sebatang kara, yayasan-yayasan, ojol, terus pokoknya penerima manfaat yang membutuhkan. Yang benar-benar membutuhkan ya. Jangan yang pura-pura membutuhkan, itu beda ya Mas. Betul. Gitu. Jadi itu. Nah, closing statement dong Mbak. Ya, buat rekan-rekan saya pramugari dimanapun berada, yuk saatnya kita ramaikan, kita sama-sama bersolidaritas. Bayangkan, kita aja peduli dengan penumpang yang ada di dalam pesawat terkait dengan kenyamanan dia, keselamatannya. Masa kita nggak peduli dengan pekerjaan sama profesi kita yang masa depannya akan menjadi stigma negatif di masyarakat. Rekan-rekan, jangan ragu untuk menghubungi saya selaku koordinator ataupun kuasa hukum saya Mbak Adlina. Kalian bisa cari kami, kalian bisa kontak kami. Kita sama-sama memberikan sikap tegas terhadap masa depan profesi ataupun pekerjaan kita. Dan saya harap juga pemerintah harus mendukung karena ini terkait dengan perempuan dan profesi pramugari, di mana penerbangan itu adalah sektor penting dalam sektor dalam penting transportasi ya. Seperti objek vital objek vital itu jadi yuk kita sama-sama saling bersinergi, saling menyatukan waktu kita yang mungkin sangat minim untuk membahas ini. Ini masa depan profesi kita, masa depan pekerjaan kita, masa depan stigma negatif awak pramugari di masyarakat bahkan di luar. Jadi Mbak, closing statement. Baik, simple ya Teh, dari saya, jaga lisan karena semua akan berdampak hukum. Jadi hati-hati dalam berucap, walaupun itu advokat senior, kami tidak akan takut tentunya ya. Jadi kita tunggu aja kemana arah sebenarnya kemarahan dari beberapa pramugari. Nah, jadi kalau dari aku, dari salah satu oknum advokat yang dari kemarin menyerang saya, bukan cuma satu kali, bukan cuma dua kali, tapi berkali-kali, mulai dari statement di media sosialnya dia, apalagi di YouTube-nya dia. Gitu. Saya sih hanya mau bilang, yang aku kata cucu 9 naga, anak 9 naga, saya nggak peduli. Tapi selama menyerang hanya saya, sebenarnya saya nggak akan mengambil sikap yang seperti ini. Tapi karena sudah merugikan banyak hal, termasuk penghasilan dan juga anak saya terganggu dengan bulian teman-temannya, saya akan fight terus, saya akan maju terus. Dan semoga sekali lagi saya berharap Allah memudahkan semuanya urusan saya agar menjadi efek jerah untuk kekerasan hatinya yang sangat-sangat sombong. Oke, mungkin bisa aku simpulin ya dari closing statement tadi dari Mbak Yosefin, Mbak Dina dan Teteh. Intinya itu bahwa di sini di diskusi kali ini kita mengarah pada satu benang merah, yaitu prinsip equality before the law ya Mbak ya. Bahwa kita harus sama di hadapan hukum dan hukum harus sama-sama bisa diakses oleh kita semua, baik itu perempuan, baik itu profesi pramugari, profesi advokat dan profesi pekerja sosial. Jadi kita lihat ke depannya seperti apa. Semoga betul-betul memang aparat penegak hukum itu memberikan akses yang sama gitu kan kepada orang-orang yang hak-haknya terlanggar seperti itu ya, gitu. Supaya tercipta kerukunan sosial gitu kan, tercipta juga suasana yang kondusif, apalagi kita bangsa dan negara yang cukup besar dan majemuk ya kan. Jadi hal-hal seperti itu
semoga tidak ada lagi ya di lingkungan masyarakat kita. Oke, dariku sih itu aja. Makasih ya Mbak Yasmin. Terima kasih. Semangat, Tenopi. Terima kasih. Assalamualaikum.